Sekitar jam 2 pagi nih dia ngelilir, kayak dalam tidurnya kayak melek-melek gitulah gitu kan. Terus begitu dia melek-melek ngelilir, dia lihat nih ada siluet lah gitu ya, pokoknya ada sosok orang lagi duduk gitu dengan posisi posisi duduk dua sujud gitu kalau muslim. Iya, lagi sholat posisinya. Dia ngelilir, dia lihat ada orang madep ke sana lagi duduk gitu posisinya kayak lagi sholat. Woi, lu semalam sholat ya? Lu balik kamar lu ya, sholat dulu lu ya, nggak bangunin gua, lu sholat apaan lu gitu. Tahu yang jawaban si B apa? Dia jawab, gue belum balik dari semalam nih, gue belum mandi nih, gue sarapan dulu, mau ke atas, mau mandi, mau tidur. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Brisena. Kali ini kita kedatangan lagi narasumber yang pernah kita undang juga. Waktu itu cerita tentang korban sulur nih. Kalau kalian belum nonton videonya nih, langsung aja di pojok kanan atas tuh bisa kalian kepoin. Klik aja langsung biar kalian tahu ceritanya semenarik apa tuh tentang korban sulur atau korban pesugihan. Nah, kali ini dia punya cerita lagi yang baru-baru ini, baru beberapa tahun yang lalu lah, belum lama dia alami sendiri, dia dan teman-temannya alami saat bekerja di sebuah kota di Jawa, Pulau Jawa. Langsung aja ya, kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. halo Kak Kero, selamat datang lagi di Jagat Sukmo. Terima kasih udah ngundang lagi. Wah, kita sih seneng banget ya, karena kemarin ceritanya tuh menarik banget yang tentang korban sulur itu, yang korban pesugihan. Nah, kali ini katanya punya cerita menarik lagi nih Kak. Iya, setelah dikorek-korek, jadi sebenarnya ceritanya relate sama. Jadi cerita yang gue mau ceritain sekarang itu adalah kejadian beberapa tahun lalu, kayaknya sekitar 2019, tapi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, sebenarnya relate nih sama cerita yang baru gue alami kemarin. Cuman biar enak, kayaknya gue ceritain dulu nih yang 2019 kayak apa. Oh, jadi ada cerita yang baru-baru ini kejadian ya? Ada, itu kejadian sama gue langsung. Oke, silakan langsung diceritakan. Oke, ini gue ceritain yang kejadian 2019 dulu ya. Jadi gue itu bekerja di satu bidang usaha yang meminta gue dan teman-teman kantor nih, karyawan tuh sering keluar kota, nginep gitu, karena kita bikin expo lah gitu. Nah, terus di 2019 ini kejadiannya tuh di Surabaya. Gitu. Nah, awalnya nih gue cuman mau mau info kalau gue tuh adalah orang yang cukup logis lah gitu. Gue tahu hal-hal yang berbau klinik atau yang berbau mistis itu tuh ada di sekitar kita. Tapi gue emang dari didikan orang tua dan gue sendiri juga, gue logis banget lah gitu, yang emang gak mau bergesekan dengan hal-hal yang kayak gitu nih. Cuma baru gue alami beberapa hari lalu itu tuh di Bandung. Di Bandung? Iya, di Bandung. Oke, yang 2019 di Surabaya. Yang baru-baru ini nanti akan diceritakan juga? Iya, nanti boleh diceritain. Cuman gue yang di Surabaya dulu nih. Itu tuh kenapa gue ceritain yang di Surabaya dulu, karena saking gue logisnya, pada saat di Surabaya sebenarnya gue diganggu juga. Tapi gue anggaplah gue ignorance ya gitu, karena udah capek kerja, gue menganggap itu hal biasa. Gitu. Dicuekin aja? Dicuekin aja gitu, sampai ya waktu di Bandung gue ngerasain yang sebenar-benarnya lah gitu. Jadi kalau yang di Surabaya itu 2019, gue nggak bisa nyebut nama tempatnya, tapi kita nih, gue sama teman-teman kantor gue itu kayaknya berangkat sekitar 50-an orang lah, lebih gue lupa lah, udah 2019. Itu kita nginep di satu hotel yang bagus kok di Surabaya, yang gue cuma bisa ngasih clue bahwa hotelnya ini deket sama mall. Mall gedenya Surabaya deh, tebak sendiri deh gitu ya. Nih hotel yang deket sama mall besar di Surabaya, tebak guys. Kalau kalian tahu komen. Ya, lanjut. Ya, jadi dan gue tuh denger
pengalaman dari teman-teman gue. Jadi kita itu di sana, kalau gue karena tim inti dari kantor gue tuh di sana sekitar kayaknya 10 hari. 10 hari Tapi di hotel tersebut. Di hotel tersebut. Sekitar 10, pokoknya semingguan lebih lah ya, 10 hari. Tapi menjelang expo itu berlangsung gitu ya, banyak nih teman-teman gue yang nyusul dari Surabaya emang diterbangkan gitu buat kerja di sana di expo itu. Oke, maaf kalau dipotong. Exponya sendiri itu di hotel itu juga? Oh, di sebelahnya. Jadi ya di hotel, bukan di hotel lah, di mallnya, di ballroom mallnya. Di ballroom mallnya yang berdekatan dengan hotel tersebut. Betul. Kenapa kita nginep di situ? Karena kan perusahaan gue juga pengen ngenakin karyawan ya. Jadi nggak jauh-jauh nih gitu dari acara expo ke hotelnya gitu biar gampang istirahatnya. Nah, di expo ini semua timnya tuh dari gue gitu, jadi dari IO gue gitu, dari mulai ngebangun boothnya dari awal deh, sampai tuh booth jadi, sampai exponya berjalan, sampai kita kukut-kukut selesai gitu. Nah, karena emang waktunya singkat kan, biasanya tuh jadwal untuk ngebangun boothnya itu tuh dijadwalinnya tuh ke tukang-tukang 24 jam. Oke. Jadi nggak putus tuh pembangunan boothnya gitu yang buat expo. Hamin berapa sebelum expo? Mungkin sekitar Hamin 5 lah sebelum expo gitu ya. Itu tuh dibangunnya 24 jam biar cepet lah gitu. Emang kita udah ngobrol juga nih sama vendornya ya, lo juga pakai tukangnya gantian nih gitu 24 jam shift-shiftan. Nah, kita pun di internal kantor gue juga ngaturnya tuh timnya ada yang ngawasin 24 jam gitu, karena kadang kan kalau nggak diawasin tuh ada aja lah yang tim-tim yang nakal gitu, misalnya udah dikasih boot 3x3 adalah yang offside gitu kan. Itu kan ngerugiin boot sebelahnya gitu kan, atau jalur jalannya jadi sempit gitu, atau ada juga yang tingginya udah dibatasin berapa meter, cuman kalau nggak diawasin suka aja kecolongan, ada yang tinggiin lagi gitu kan. Makanya tim gue pun yang ngawasin tuh dibagi 24 jam. Jadi shiftnya ada yang pagi ke malam, ada yang malam ke pagi juga nih gitu. Jadi gantian lah mereka. Nah, kenapa cerita ini akhirnya kebuka? Itu tuh di hari terakhir kita udah expo, udah selesai semua, udah kukut-kukut, kita mau balik ke Jakarta, kita tuh ada kayak lunch gathering lah gitu kan. Kayak bersyukur lah, itu syukuran kayak udah kelar acara kita, sambil lunch gitu sebelum kita flight ke Jakarta. Ya sambil ngobrol lah gitu, baru di situ tuh kebuka tuh teman-teman gue ceritanya yang berbau mistis yang dialami di hotel tersebut gitu. Pokoknya ceritanya tuh macem-macem, dari yang ya biasa aja sampai yang gue tahu nih orang nggak pernah bohong gitu. Tapi jadi dia mengalami juga, dan dia cerita. Jadi kalau sampai dia gue yakin deh kalau dia nggak mungkin bohong gitu kan. Jadi kalau dia ngalamin, artinya dia ngalamin beneran gitu. Jadi cuman yang memorable di gue tuh ada 3 cerita nih. 3 cerita, gitu. Langsung aja kita ke cerita pertamanya ya. Boleh. Jadi kita tuh kan ditaruh di kamar yang sepasang-sepasang lah gitu. Ada roommate-nya pasti gitu. Tempat tidur yang single-single gitu kan. Terus adalah nih satu, sebut saja nama temen gue A dan B gitu ya. Dia A dan B ini satu kamar. Mereka itu bertugas untuk ngawasin booth. Jadi shift-shiftan nih. Si A booth shift pagi, dari pagi ke malam, si B dari malam ke pagi nih shiftnya. Jadi emang dia nggak pernah ketemu nih gitu, maksudnya nggak pernah kerja bareng lah gitu kan di lapangan gitu, tapi ya suka ketemu juga. Nah ada masa nih si A kan shiftnya pagi ke malam, berarti dia kan sekitar jam 8 malam balik hotel gitu, istirahat apa segala macam. Paginya dari jam berapa kalau boleh tahu? Ya sekitar jam 7 jam 8 lah dia udah di situ. Oke, berarti 12 jam lah ya per shift ya. Nah, udah kan, ya udah nih dia udah ketemu si B. Oh ya udah ya gimana perkembangan, update dulu lah. Habis itu si B jalan lah ke lapangan untuk ngecekin dari jam 8 malam ke jam 8 pagi gitu. Emang gak tidur tuh. Oke, berarti si B ini di shift malam gitu ya. Betul. Ini gue kasih apa ya, kayak perumpamaan lah ya istilahnya gitu, gambaran pekerjaannya seperti itu. Si A dari pagi ke malam sampai hotel ya, istirahat ya apa segala macam, dua-duanya muslim, muslimah lah ya. Terus si A tidur lah, karena kan dia harus tidur cukup, besok kan harus gantian shift kan, tidur lah gitu. Terus
sekitar jam 2 pagi nih dia ngelilir kayak dalam tidurnya kayak melek-melek gitulah gitu kan. Terus begitu dia melek-melek ngelilir, dia lihat nih ada siluet lah gitu ya, pokoknya ada sosok orang lagi duduk gitu dengan posisi duduk 2 sujud gitu kalau muslim. Iya benar. Lagi sholat. Iya lagi sholat posisinya. Lihatnya di mana kalau boleh digambarin layout kamarnya dulu? Kecil, maksudnya seperti layaknya kamar hotel lah. Jadi sekotak gitu kan, tempat tidur dibatasin sama coffee table. Sebelah sininya dinding kamar mandi. Terus belok kiri udah pintu. Gitu kan. Berarti nah dia tidur di posisi yang sebelah sini yang dekat kamar mandi. Dia ngelilir, dia lihat ada orang madep ke sana lagi duduk gitu posisinya kayak lagi sholat. Gitu. Di depannya dia berarti ya? Agak samping ya berarti samping dekat depan. ke pintu keluar. Betul. Terus ya namanya juga orang lagi tidur ya, maksudnya sadar nggak sadar dia juga nggak tahu nih arah kiblat yang mana nih kan. Ya, maksudnya lagi nggak kepikiran lah, dia cuman kayak pas dia lagi balik badan lihat jam di handphone, jam 2 nih si B nih sholat tahajud kali ya, udah deh dia tidur lagi. Sampai dia bangun jam 5 pagi mau sholat subuh nih si A, dia lihat tempat tidur sebelah masih kosong. Gitu. Terus tapi dia nggak mikir macam-macam, dia tetap ambil wudhu, sholat kayak biasa, subuh, terus siap-siap karena mau gantian shift. Nah sebelum dia ke lokasi expo, dia breakfast dulu nih di resto hotel. Di tempat breakfast ketemu lah dia sama si A, si B, iya betul sama si B. Ketemu terus kayak, woi lu semalam sholat lu balik kamar lu ya, sholat dulu lu ya, nggak bangunin gua, lu sholat apaan lu gitu. Tahu yang jawaban si B apa? Dia jawab, gue belum balik dari semalam nih, gue belum mandi, nih gue sarapan dulu, mau ke atas, mau mandi, mau tidur. Oh, berarti yang si A lihat sholat itu nggak tahu sosok apa gitu ya? Nggak tahu deh. Yang jelas kalau dari pengakuan si B kayak gila lu, gue malam orang gue di sini begadang. Dia nggak sama sekali nggak balik ke hotel ya? Ke hotel. Oh, si A ini ngelihatnya berapa lama? Kalau dia apa melek sebentar terus tidur lagi atau lama tuh? Iya, dia melek sebentar, lihat nih ada orang, nggak pikir macam, terus dia bilang dia balik badan, lihat handphone, jam 2 ya udah tidur lagi gitu. Ada suaranya nggak? Gue nggak nanya sedetail itu sih sebenarnya. Itu kejadian itu cerita satu. Pertama. Kita langsung kejadian keduanya nih ya. Kejadian kedua, pokoknya kan kita eventnya tuh expo-nya 3 hari lah gitu. Jadi selama sepanjang kita nginep nih ya, ada yang gua kan 10 hari gitu, ada yang 4 hari gitu, karena ada yang datang H-1, ada yang datang H-2 gitu lah. Pokoknya sepanjang expo itu banyaklah cerita. Ini cerita pertama. Nah cerita kedua ada lagi, ini orang lain. Sebut saja si C dan si D. Gitu ya, cewek-cewek nih berdua. Yang tadi yang A sama B cewek-cewek juga. Cewek-cewek. Kayak kan tadi gue bilang muslimah nih. Iya, kan. Betul. Ini sama nih si C sama si D perempuan juga, muslim juga nih berdua. Nah kalau yang ini agak cepet nih kejadiannya. Jadi cuma nih gue kenal deket nih si C lah gitu, emang teman lama gue di kantor nih, udah lama nih, anak-anak lama nih. Yang kalau dia cerita tuh gue nggak mungkin bohong. Gue pasti percaya nih. Terus dia nyimpen tuh, ternyata dia bilang iya nih gara-gara si A cerita gue jadi mau cerita juga. Kenapa lo gitu? Jadi sama nih kejadiannya. Dia tidur, kalau ini agak menurut gue lebih ngeri sih. Kalau yang ini maksudnya bukan ngeri yang sampai penampakannya tuh nggak yang horor banget gitu, cuman gue sih kalau di posisi dia rada takut ya. Jadi sama nih kondisinya, dia lagi tidur nih, dia cerita dia lagi tidur. Jam berapa kalau? Waduh, saya kurang paham tuh ya. Tidur pasti kayak malam lah ya. Kondisi kan berarti kalau tidur kan kita lampu nih lumayan dimatiin kan, paling yang nyala lampu tidur, lampu meja doang gitu kan. Jadi emang hotel kan juga jarang ya kita nemuin hotel yang penerangannya tuh terang benderang, biasanya lampunya kuning gitu kan ya. Terus dia tidur, terus dari arah yang pintu, pas dia lagi ngelilir, dia lihat ada yang berdiri ngeliatin dia. Ih, dari pintu? Iya, deket pintu. Pintu keluar kan? Iya, sosok hitam berdiri ngeliatin dia. Cowok atau cewek nggak tahu? Nggak kelihatan, pokoknya hitam aja gitu. Tinggi, tapi ya tingginya maksudnya kayak masih normal gitu tuh. Dia merem lagi nih gitu kan. Merem lagi,
kayaknya mungkin masih ada kesadaran gitu ya dalam diri. Dia nyoba melek lagi. Ada lagi. Masih ngeliatin. Masih ada. Terus. Merem lagi dia tuh. Berapa kali dia merem dan 3 kali. Oh, 3. Terus Yang ketiga, dia melek lagi nih, nyoba ngintip, makin deket say. Jadi di samping tempat tidur, di pinggir tempat tidurnya. Terus? Ngeliatin dia. Oh. Dia bilang dia merem lagi sambil kayak gue bebacaan sebanyak yang gue bisa, yang sesanggup gue. Tapi gue udah nggak berani buka mata lagi sampai pagi. Wah, merinding langsung. Nah, itu. Jadi diliatin tapi nggak ada aksinya ya? Nggak ada. Maksudnya diliatin tapi aja? eye contact, kan ngeri ya. Oh, Gitu. makin deket ya? Iya. Jadi untung dia nggak melek lagi ya, kalau melek nggak berani di atasnya kali ya. Di atasnya. Itu tuh cerita kedua tuh di hotel si itu. C aja, si D nggak ada cerita? Si D nggak ada cerita. Oke. Nah kalau yang ketiga nih. Cerita ketiga nih ya. Ya ini gue agak deg-degan juga nih. Jadi expo kita tuh selain bazar gitu, ada kegiatan-kegiatan juga yang membutuhkan MC. Oke, ada kayak talk show gitu mungkin ya? Iya, ada kegiatan di booth-nya lah gitu yang butuh MC. Terus ada yang memang kita tuh kerjasama sama MC lokal, MC Surabaya, tapi ada juga MC bawaan kita nih yang emang kita datengin dari Jakarta. Yang emang udah sering lah kerjasama sama kita. Ini MC tuh emang deket banget sama kita, maksudnya ngobrolnya tuh udah personal lah gitu, sampai bercanda-bercanda apalah gitu. Bestie lah ya? Bestie sama semua teman-teman kantor termasuk gue gitu. Saking seringnya dikerjasama. Terus dia itu diterbangin H-1 karena kan ya kan lu kerjanya besok, jadi nggak usah lama-lama H-1. Udah tuh saking bestinya dia mandiri deh, pokoknya dari bandara tuh nggak dijemput nggak apa, pokoknya kasih tau aja gue hotelnya mana, atas nama siapa, kamar gue, ntar gue check-in sendiri gitu. Ya udah, soalnya kita masih di area expo nih, masih belum bisa ngurusin lo, ya udah nggak apa-apa santai gitu kan. Udah, pokoknya dia dari bandara ke hotel, check-in lah mapan gitu kan. Udah tuh kita pikir nggak ada masalah. Besok nih pas acaranya nih dia nge-MC, abis nge-MC tuh dia duduk ini. Pucet gue mau pindah hotel aja. Dia mau pindah hotel kata. Gue bilang kenapa? Maksudnya kenapa kok mau pindah hotel? Temen gue juga kayak kenapa lo mau pindah? Serem gue di situ. Ini di hari pertama dia nginep? Iya. Oh. Serem gue udah, subhanallah, dia bilang kayak pindah gue bayar sendiri nggak apa-apa, nggak usah dibayarin sama perusahaan lo. Kenapa? Kita tanya. Nih ya, gue kasih tahu ya. Gue lagi video call sama anak gue di Jakarta nih. Video call nih dia di kamar hotel. Ada yang ikut katanya. Ngikut maksudnya? Oh, ikut video. Ikut kerekam di video callnya. Apa sosoknya? Poci. Dan ada berapa? Satu katanya. Satu dia aja cukup ya. Astagfirullahaladzim sampai gitu. Dia yang lihat dianya atau anaknya? Dianya gitu kan, video call sama anaknya nih. Pas lagi gini tiba-tiba dia tuh ada Poci. Astagfirullahaladzim, dia sampai dia tutup. Terus dia lihat pas dilihat beneran nggak ada. Sekelilingnya nggak ada kamar hotel. Terus dia langsung kabur atau gimana tuh? Nah, dia sih MC muslimah nih. Maksudnya yang kayak ketika ngobrol aja tuh wah, nyebut asmaul melulu gitu kan. Jadi kayak dia kayak aku langsung sholat ini itu, tapi dia bilang kayak pokoknya hari ini aku udah nyiapin koperku, nggak apa-apa aku check out aja, aku pindah hotel, aku bayar sendiri, nggak apa-apa. Pokoknya aku tetap sampai hari ketiga nge-MC di sini, tapi makasih dan maaf banget aku nggak bisa nerusin di hotel yang kamu bayarin. Masih hotel yang sama dengan kru-kru kantor ya? Iya. Kalau boleh tahu lantainya sama atau gimana? Beda, karena kan kita rombongan 50-an orang ya, termasuk sama MC gitu, jadi banyak lah ya kamarnya. Jadi ya udah tuh beberapa lantai. Dia tuh cerita sama gue, sama roommate gue, bos gue lah gitu. Gue tuh sama bos gue sampai kayak, Kak, thank you ya udah cerita, tapi masih ada 2 malam nih di sini. Kita nggak cerbarin ya ke anak-anak gitu. Gue tuh nggak gitu. Jangan cerita dulu jangan cerita takutnya dulu. chaos ya. Iya, itu ke MC. Iya nggak apa-apa. Aku juga ya udahlah. Gue mah udah sering tuh dapat gangguan begitu. Tapi ya udah aku cuman kayak maaf. Aku pindah hotel ya gitu. Kalau boleh tahu tuh kan mereka pada ceritanya setelah udah penutupan acara makan-makan ya. Itu yang mancing siapa ya? Ada yang punya cerita horor? Ada. Jadi ada temen gue yang kayak
Ceritain dong lo yang semalam tuh yang lo eye contact sama ini kayak terus kayak itu tuh si Cek tuh maju tuh sampai kita mau bertanya kayak mau disiapin mic nggak gitu. Itu kita lagi makan siang di salah satu restoran steak terkenal di Surabaya. Jadi makan siang sekaligus cerita horor. Iya, cerita horor. Kalau kakak sendiri ada pengalaman nggak kakak? Nggak, gue ternyata ada, tapi gue sama roommate gue terlalu ignorance, jadi bahan bercandaan di situ. Di hotel itu juga? Di hotel itu. Apa pengalamannya? Jadi kan yang namanya lagi expo tuh kerjaan gue banyak, roommate gue tuh bos gue kan juga banyak nih. Apalagi dia tuh ngecekin booth-booth produksian gitu kan. Sering tuh dia juga keluar jam 2 pagi, jam 3 pagi ngecekin lapangan. Nah, gue juga nih saking kayak kita udah capek nih, jadi ini tempat tidur gue, biasanya gue tuh selalu pengen yang deket jendela. Terus tengah tempat tidurnya kan ada coffee table tuh ya. Ada telepon biasanya. Ada telepon. Nah di sebelah kiri gue juga ada coffee table, ada speaker Bluetooth. Terus baru nih si roommate gue nih, bos gue sananya kamar mandi. Gue sambil kerja tuh di kamar, saking gue ignorance nih. Bos gue juga baru datang gitu kan abis ngurusin booth lalala apa segala macam. Tiba-tiba speaker gue nyala. Ada apa? Nyala, kresek-kresek gitu, keluar musik dikit. Gue cuman kayak rak gitu, gue tepak gitu doang. Gue tepak gitu, itu kondisinya jam 2 pagi. Bayang gue tadi di kamar sendiri, gue masih kerja di depan laptop, terus roommate gue dateng, baru selesai ngecekin booth kan, dia tuh udah dari pagi, jam 2 pagi pulang gitu. Udah tuh, rak gitu. Udah sekali. Kita kerja lagi sambil ngobrol kan, dia baru pulang di jam yang sama tuh ya, di waktu yang sama. Abis gue mati kan, lu ngobrol lagi tuh, dia mau mandi juga siap-siap gitu kan, mau tidur tuh udah pagi. Kalau gue sih udah rapi nih di tempat tidur, tinggal buka laptop. Terus nyala lagi. Si speaker Bluetooth itu berarti kan kalau untuk nyala musik atau apapun itu harus terkoneksi dengan perangkat kan? Bluetooth. Betul. Kan. Tapi ini tanpa ada yang tersambung, dia bunyi sendiri. Tanpa, karena gue sebelumnya kalau boleh tahu udah pernah pairing dengan speaker itu belum? Belum. Jadi belum pernah ada handphone yang terkonek? Belum. Karena kita tuh emang versi yang datang istirahat, tidur, kerja, balik hotel, tidur gitu. Udah enggak, wah kerjaan banyak banget deh gitu, nggak keburu tuh denger musik apa. Tapi gua sama bos gua nih entah dibilang logis, entah dibilang ignorance, entah dibilang lagi kebanyakan kerja, nggak peduli lah gitu kan. Lagi ngobrol lagi nih, dia pokoknya siap-siap mau mandi lah sambil ngobrol kejadian di expo gitu lah, ini boothnya udah kepasang apa, nyala lagi tuh. Kresek-kresek gitu, ada suara-suara bunyi, tapi normal. Kalau gua sama roommate gua nih dengernya, gua offin lagi. Pencet tombolnya atau cabut listrik? Pencet tombol. Gua nggak cabut listrik tuh. Udah ketiga kali tuh. Oh, sampai 3 kali? 3 kali nyala lagi. Udah matiin lagi, udah gue tidur, dia tidur, biasa. Kita tuh nggak ada perasaan apa-apa, gue nggak merinding, nggak apa segala macem. Pas kejadian yang lagi cerita makan siang, gue sama roommate gue jadi colek-colekan, jangan itu tapi masih gue bercanda, iya setan mah nggak berani gangguan kita, masa setan gangguin setan gitu. Setan gangguin setan. Iya gitu kan, jadi cuman itu kejadian setelah gue sama roommate gue mikir-mikir lagi kayak disambung-sambungin ternyata itu kita juga kayaknya kan lu nggak nyambungin, gue juga bukan anak yang suka dengerin musik, tiba-tiba dia nyala sendiri 3 kali gitu, jam 2 pagi gitu, nggak ada angin nggak ada hujan, cuma emang gue nggak ada perasaan apa-apa, temen gue tuh roommate gue juga nggak ada perasaan apa-apa, ya udah gitu aja kan. Bonus nih terakhir. bonus nih cerita keempat karena ini cerita yang tidak mungkin dia bohong. Ini bos gua lagi. Oh ini sampai bos gede nih, ini, bos besar. Oh bukan yang sekamar. Bukan, bos besar nih. Dia nginep di hotel yang satu grup sama jadi hotel beda dong. Kalau bos kan beda. Bintang 5 ya. Bintang 5 kalau dia beda. Kalau kalian bintang berapa kalau boleh tahu? Itu lumayan loh bintangnya. Gue nggak tahu bintang 4 apa 3, tapi lumayan loh. Oke. Aduh jangan deh, takut kalau jangan disebut ya. Ntar kalian juga pasti tahu nih, pasti orang Surabaya udah pasti tahu soalnya ya. Enggak tahu juga, tapi cluenya tuh orang masih bisa nebak. Namanya besar ya hotel itu? Iya, gitu. Tapi kalau bos gue nih di beda hotel, tapi masih satu grup sama hotel yang kru-krunya nginap gitu. Dia nggak mungkin bohong, sangat tidak mungkin karena orang taat agama banget. Gitu.
Kalau ini gue garis besar aja ya, gue juga lupa nih sama ceritanya dia. Yang jelas dia itu di jam check out, dia lagi beberes kopernya. Gue lupa, jadi bos gue tuh perempuan ada 2, bos besar. Gue lupa mereka tuh kayaknya sekamar deh waktu itu, dengan kapasitas tipe kamar juga yang bagus ya gitu. Kayaknya dia sekamar berdua. Nah, bos gue yang satu nih, yang A, udah rapi. Dia bilang, gue duluan deh turun ke bawah, soalnya barang koper gue banyak. Maklum lah, bos-bos kan maksudnya skincare-nya aja bisa mungkin koper sendiri gitu. Nah, bos gue ini tuh ya udah, pokoknya gue lupa deh apakah mereka sekamar atau bos gue nih kebetulan waktu itu bawa keluarga. Jadi gue nggak tahu apa dia sama keluarga gitu ya. Intinya ada satu kondisi pada saat mau check out, dia habis ngobrol kayak, oh ya udah duluan deh. Jadi dia ditinggal sendirian di kamar itu. Di kamar lagi packing, masukin barang-barang ke koper nih, udah tinggal sleting gitu. Tiba-tiba teko air panas mendidih ngebul sendiri. Dia bilang, aku langsung lari koper, aku langsung lari. Gitu. Teko nggak dimatiin tuh? Nggak ngerti tuh. Yang itu gue yakin banget dia nggak mungkin bohong. Nggak sengaja kecolok gitu, apa lupa kali mau bikin teh gitu? Dia enggak sih. Nggak bilang ya? Dia bukan tipe yang, bos, kalau mau apa-apa order. Nggak mungkin bikin sendiri ya. Dan jadi itu tuh kayak, dia sampai kayak, pokoknya tuh gue lupa inget ya cerita. Cuman yang gue inget adalah dialog deh. Aku langsung lari koper, aku langsung lari ke luar gitu. Antara dia tuh yang gue, seinget-inget gue tuh kayak ada gangguan yang detik itu ya. Entah ada suara apa dulu, dia sempet ignore. Ada suara-suara sebelum teko. Si teko itu mendidih ngebul sendiri, terus dia ngacir. Mungkin yang ada di sana tuh kayak, ih gue udah gangguin, nggak dicuekin lagi nih, gue nyalain teko gitu aja kali ya. Karena nih orang tuh gue yakin dia beriman banget gitu ya, muslim banget, yang dia juga nggak mungkin bohong. Gitu. Ternyata dia aja ada gitu. Itu gue paling percaya tuh dia ngomong gitu. Surabaya tuh. Surabaya, hotel deket mall besar guys. Tapi itu 2019. Siapa tahu sekarang mah udah dibersihin, udah aman semua. Enak banget hotelnya, nyaman banget. Gue sih nggak ada gangguan ya, cuman itu yang tadi itu aja ya. Sebelumnya nggak pernah denger cerita ya di bawah hotel itu terkenal angker kah atau enggak pernah. Hotel, kalau boleh tahu hotel tuh apa hotel baru gitu? Hotel baru. Hotel baru, sampai ada temen gue yang nyeletuk, belum diselamatin kali tuh hotelnya kayak gitu. Iya. Makanya itu kan 2019. Siapa tahu kan udah diselamatin, udah aman gitu. Tapi dari 2019 belum ada kesempatan lagi gue nginep di situ. Tapi kalau misalnya satu hari nanti gue nginep lagi di situ sih gue nggak apa-apa. Nggak bakal bikin trauma gitu karena enak banget hotelnya. Enak ya. Nggak horor. Modern gitu lah. Nggak tua gitu ya. Enak sebenarnya. Mungkin kita lagi apes aja sih waktu itu. Apes tapi rame-rame ya. Rame gitu. Oke, itu tahun 2019. Nah, kira-kira tahun yang baru-baru ini kejadian nih mau diceritain sekarang atau gimana nih Kak? Gue sih ada ya cerita ya, tapi nggak tahu nih dibalikin lagi nih. Ada yang penasaran mau dengerin juga nggak nih? Nah, kita balikin aja nih ke netizen ya, netizen warga-wargi Jagat Sukmo nih. Ternyata nih ada cerita yang berhubungan dengan kejadian tadi ya di 2019 yang baru Kak Carol ini alami juga nih. Kira-kira kalau kalian penasaran, komen di bawah. Mau dengerin ceritanya lagi atau nggak penasaran? Komen aja di bawah atau DM juga di Instagram kita nih. Di sini buat kira-kira respon kalian nih dengar cerita Kak Carol kayak apa, atau kalian juga pernah punya pengalaman seperti yang sama nih di hotel mana, di daerah yang berbeda atau di daerah Surabaya juga, boleh komen atau DM kita di Instagram. Kita pengen banget denger cerita dari kalian juga gitu. Jadi nanti Kak Carol akan cerita lagi lah ya, cerita sambungan dari cerita di hotel ini. Betul. Oke guys, jadi segini aja dulu video kali ini bersama Kak Carol. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya, dan like atau share video ini supaya channel ini makin berkembang guys, dan gua makin semangat lagi bikin konten-konten lagi gitu guys ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.